Baik, kalau memang tujuannya sangat mulia, seharusnya manusia ini memang mendukungnya. Nah, cuma mungkin nanti mendukungnya seperti apa, dengan cara apa, sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing, katanya. Benar, itu sih sebenarnya penekanan-penekanan dari pejuang-pejuang terdahulu sih sudah ada. Gitu. Karena kalau di sini tidak mendukung perjuangan Satrio Piningit, kalau dilihat dari bila hak datang, itu akan tergilas nanti secara otomatis. Tersingkir dengan sendiri. Jadi akan tergilas secara otomatis kalau tidak mendukung perjuangan Satrio Piningit, karena ini kepentingan bersama. Tidak mendukung, apalagi menghalangi juga. Lebih-lebih. Ya kira begitu, kalau sampai di situ menghalangi, nanti menimbulkan pasukan Satrio Piningit bekerja secara otomatis. Itu sih sudah hukum alamnya perjuangan Satrio Piningit di akhir zaman. Itu. Jadi semua mendukung, bukannya nggak punya pasukan. Jadi sangkit banyaknya pasukannya semua terlibat sampai mendapatkan gelar atau sebutan perang tanpa pasukan. Itu kalau dipandang dari kacamata awam atau kacamata yang masih berwawasan dangkal. Kira-kira menurut versi Ketua YKASI gambarannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ketua YKASI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas kali ini tentang sekitar masalah terkait masalah Satrio Piningit, yaitu dengan gelar atau sering dijuluki bahasa Jawanya itu meluruk tanpa bulu, atau istilah lain mendatangi lawan tanpa teman atau berperang tanpa pasukan. Mohon penjelasannya menurut versi Ketua YKASI sebagai master filosofi. Oke, sebelum kita lanjutkan bahasan, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, saudaraku mukmin. Semoga tetap sehat, semangat dimanapun saudaraku berada, bertugas dan berkarya. Kali ini kita akan membahas hakikat Satrio Piningit, meluruk tanpa bolo, berperang tanpa pasukan. Jadi hakikatnya apa menurut versi Ketua YKASI? Saya kira itu terkait dengan petunjuk bila hak datang, yang batil akan musnah dan binasa, benar-benar akan binasa. Jadi gambaran global kaitannya
dengan hak itu. Karena hak itu kalau dikupas kan Tuhan sendiri. Sebenarnya bukan nggak punya pasukan. Kalau dikaitkan dengan bila hak datang yang batil akan musnah dan binasa, benar-benar akan binasa. Pasukan Satrio Piningit dalam perang suci, dalam mengemban amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan, mengemban visi misi cita-cita para leluhur, itu didukung seluruh alam. Jadi pasukan Satrio Piningit itu karena tujuannya sangat mulia, seluruh alam itu mendukung. Artinya termasuk seluruh makhluk, mulai dari malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda padat, benda halus, itu semua akan mendukung perjuangan Satrio Piningit. Saya kira pasukan Satrio Piningit itu seperti itu gambarannya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum dilanjutkan. Terus bagaimana bisa untuk melaksanakan perjuangan Satrio ini tanpa pasukan? Ya istilahnya kalau digambarkan tanpa pasukan. Seperti apa prosesnya? Oke. Tanpa pasukan itu kalau dilihat sepintas secara pandangan biasa. Tapi kalau kita mau sedikit agak dalam, justru pasukan Satrio Piningit itu menyeluruh seluruh makhluk hidup yang ada di alam, khususnya ya di bumi. Tapi semuanya mendukung. Cuman memang ya dilihat sepintas seperti nggak berpasukan. Tapi secara hakikat pasukannya sangat luar biasa. Pergerakannya juga luar biasa. Bahkan bisa disebut pasukan mega siluman. Semua terlibat. Bahkan semua berusaha mendukung. Karena tujuannya sangat suci. Tujuannya sangat mulia. Sangat besar. Kira-kira gambarannya menurut versi Ketua YKC seperti itu. Pada umumnya kan pemimpin itu memiliki pengikut ataupun pasukan. Dimanapun itu pemimpin pasti seperti itu. Apakah sama halnya dengan Satrio Piningit? Seperti itu. Ya secara umum sih kalau dikatakan semua pemimpin punya pengikut. Satrio Piningit ya punya, bahkan lebih besar pengikutnya. Bukan hanya kalangan manusia, termasuk bangsa jin, makhluk-makhluk yang lain, semua pengikutnya. Karena ini pemimpin besar, pemimpin akhir zaman, bukan hanya diikuti oleh bangsa manusia, tapi seluruh makhluk hidup.
itu secara pandangan hakikat. Kira-kira versi Ketua YKC pandangannya seperti itu. Baik, jadi berperang tanpa pasukan ya, kalau kita gambarkan itu berarti sendirian gitu, tanpa pasukan. Dan dalam hal ini kan mungkin masyarakat awam mungkin ada kebingungan di sini. Ternyata di balik tanpa pasukan ini, kalau digali lebih dalam, justru pasukannya sangat luar biasa, meliputi alam semesta dan jagat raya. Seperti itu ya, Kak. Kira-kira gambarannya memang seperti itu, karena terkait tadi yang saya kupas awal, bila hak datang yang batil akan musnah dan binasa, benar-benar akan binasa. Artinya Tuhan mendukung penuh 100% utuh. Tangan Tuhan yang akan bekerja langsung membantu perjuangan Satrio Piningit untuk mengemban visi misi yang sangat mulia, yang sangat besar, yang sangat didambakan, diharapkan oleh leluhur-leluhur terdahulu. Kira-kira gambarannya seperti itu menurut versi Ketua YKC. Baik, kalau memang tujuannya sangat mulia, seharusnya manusia ini memang mendukungnya. Nah, cuma mungkin nanti mendukungnya seperti apa, dengan cara apa, sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Benar, itu sih sebenarnya penekanan-penekanan dari pejuang-pejuang terdahulu sih sudah ada. Gitu. Karena kalau di sini tidak mendukung perjuangan Satrio Piningit, kalau dilihat dari bila hak datang, itu akan tergilas nanti secara otomatis, Tersingkir dengan sendiri. jadi akan tergilas secara otomatis kalau tidak mendukung perjuangan Satrio Piningit, karena ini kepentingan bersama. Tidak mendukung, apalagi menghalangi juga. Lebih-lebih. Ya kira begitu, kalau sampai di situ menghalangi, nanti menimbulkan pasukan Satrio Piningit bekerja secara otomatis. Itu sih sudah hukum alamnya perjuangan Satrio Piningit di akhir zaman. Itu. Jadi semua mendukung, bukannya nggak punya pasukan. Jadi sangkit banyaknya pasukannya semua terlibat, sampai mendapatkan gelar atau sebutan perang tanpa pasukan. Itu kalau dipandang dari kacamata awam atau kacamata yang masih berwawasan dangkal. Kira-kira menurut versi Ketua YKC gambarannya seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, saya kira cukup jelas. Kita sambung kembali nanti. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.